Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ilham Hamid SPD dari Instansi Sekolah Dasar Negeri 12 Amu. Kali ini saya akan memperkenalkan program inovatif kepada teman sejawat guru, yang dimana program itu saya beri judul Nakal. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya akan memperkenalkan salah satu program yang saya bikin untuk diterapkan di kelas masing-masing untuk para teman-teman sejawat guru atau wali kelas. Adapun program yang saya laksanakan di sini next berjudul program GTK inovatif yang berjudul Nakal. Nakal di sini apa artinya nakal? Nakal di sini adalah naikkan antusias kemampuan anak dalam literasi. Jadi setiap kali pertemuan awal Bapak Ibu guru selalu melakukan yang namanya literasi baca ya. Jadi nanti di situ saya perkenalkan ada 3 poin dalam literasi itu. Next. Jadi latar belakang program atau masalah kenapa saya angkat program literasi guru atau literasi membaca adalah pertama, seringkali sebagai guru hanya memberikan kepada peserta didik literasi baca setiap memulai kegiatan tanpa melakukan tindakan lain seperti menulis. Apa yang telah dibaca dituangkan dalam bentuk percakapan sangat jarang dilakukan di kurikulum Merdeka Belajar. Peserta didik diarahkan untuk mengembangkan kemampuan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Untuk itu program Nakal, naikkan antusias kemampuan anak dalam literasi, sangat berperan penting dalam perkembangan potensi peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran, dan itu yang saya akan terapkan kepada rekan sejawat saya, itu kalian guru kelas. Next, adapun langkah-langkah atau aspek yang ibu bapak akan lakukan nanti di pembelajaran literasi, yaitu pertama aspek membaca. Peserta didik dilatih untuk mengembangkan daya pikir mereka serta mendapatkan hal-hal baru dan menjadi budidaya baca sebagai sarana yang menyenangkan. Seringkali kalau setiap pagi Bapak Ibu selalu melakukan pembelajaran atau kegiatan seperti itu di awal pembelajarannya Bapak Ibu ya. Kedua, aspek menulis. Di sini aspek menulis yang jarang saya lihat di guru kelas. Ketika literasi awal semua menerapkan sistem membaca. Di sini saya terapkan lagi sistem aspek menulisnya. Ketika peserta didik sudah membaca, melalui tulisan peserta didik melatih dirinya dalam menuangkan ide atau gagasan serta melalui daya ingat mereka tentang apa yang telah dituangkan. Setelah membaca, siswa bisa menulis kembali apa yang dia baca. Aspek ketiga, berbicara. Setelah peserta didik melakukan aspek membaca, aspek menulis, sekarang terakhir adalah aspek berbicara atau berpendapat. Melalui percakapan berbicara, peserta didik dilatih untuk mengembangkan pola pikir mereka dan mengelola kemampuan berkomunikasi sehingga menumbuhkan rasa percaya diri terhadap pribadi siswa. Jadi ketika setelah membaca, lalu menuangkan dalam tulisan bacaannya, lalu kemudian mempresentasikan apa yang dia baca. Seperti itu tujuan program saya. Next, tujuan yang utama dengan adanya program Nakal ini, dengan kata lain mengembangkan program berbasis nakal, naikkan antusias kemampuan anak dalam literasi. Peserta didik berpeluang untuk menciptakan sebuah edukasi yang berbentuk laporan atau jurnal. Inilah intinya literasi yang akan saya bawa di program ini. Jadi ada manfaatnya program Nakal ini. Dengan memaksimalkan ketiga aspek membaca, menulis, dan berbicara, peserta didik akan mendapatkan pengalaman yang unik dan menarik sehingga menumbuhkan individu yang kreatif, bernalar kritis, serta mudah beradaptasi terhadap lingkungan, menciptakan generasi yang menghasilkan. Jadi anak murid itu tidak monoton hanya membaca, tapi dia membuat sebuah jurnal setiap hari. Itu yang memicu nalar kritis mereka nantinya. Next, pendekatan atau metode yang saya ambil di proyek ini adalah proyek berbasis jurnal atau edukasi berbentuk jurnal itu. Oke, langkah-langkah inovasi sudah saya
Oh ini proses pembelajaran. Jadi di dalam melakukan proyek nakal atau guru diharapkan melakukan metode pembagian kelompok. Jadi kalian rekan sejawat guru akan membentuk sebuah kelompok nanti di antara para siswa dengan pembelajaran berdiferensiasi. Di situ siswa diajak untuk membaca, kemudian menuliskan apa yang dia baca dan menuangkan melalui percakapan atau presentasi yang dia telah dapatkan ketika dia sudah membaca dan menulis. Pendampingan siswa. Inilah pendampingan. Disinilah gunanya guru dalam pendekatan berbasis proyek nakal ini. Jadi guru itu memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara menulis yang baik, mulai dari awal, yaitu menentukan perencanaan dulu ketika kita membuat jurnal, mengumpulkan informasi, menuangkannya dalam penulisan serta menjadikannya sebuah karya. Jadi guru juga melibatkan siswa di sini untuk memilih sebuah buku. Kira-kira misalkan saya pilih buku komik, buku tentang cerita pengalaman atau narasi-narasi yang bisa dijadikan pengalaman buat kehidupannya sehari-hari. Next. Oke, keunggulan inovasi. Keunggulan inovasi nakal ini. Pertama, layanan belajar yang menyenangkan karena dengan menulis dan menuangkan ke dalam hasil karya, peserta didik bisa belajar sesuai dengan minat dan kemampuannya. Ketiga, menghasilkan peserta didik yang berkualitas, bernalar kritis dan kreatif serta cakap dalam berkomunikasi. Ini kenapa tadi saya kasih masuk poin literasi percakapan, karena inilah dia melatih komunikasi siswa. Mengembangkan kemampuan siswa dalam segi keterampilan membuat video dan melakukan prestasi dengan apa yang dia inginkan. Jadi ketika itu setelah ini melakukan membaca, menulis, memprestasikan apa hasil yang telah dia lakukan, dia melakukan lagi literasi videonya itu. Dia membuat video sendiri. Dampaknya, jadi sebelum dilakukan inovasi, siswa yang kurang aktif dalam segala proses kegiatan dikarenakan adanya pembelajaran yang kurang menarik. Kedua, prestasi belajar siswa dalam melakukan pendidikan menurun. Yang ketiga, peserta didik hanya mampu menguasai keterampilan membaca saja tanpa memiliki pengembangan dalam menulis dan berbicara. Next. Setelah dilakukan inovasi atau inovatif, insya Allah akan ada perkembangan tersendiri oleh siswa yang dia dapat. Pertama, adanya peningkatan belajar, siswa yang dulunya pasif menjadi aktif. Kedua, peningkatan nilai rapor pendidikan, tumbuh kembang kemampuan siswa dalam bentuk keterampilan menghasilkan sesuatu melalui tulisan dalam bentuk karya. Adanya rasa percaya diri dalam diri mereka dan berproses mengeluarkan pendapat serta berpikir kritis dalam kehidupannya. Setiap siswa bisa melakukan refleksi diri melalui apa yang telah mereka hasilkan. Dan yang terakhir, setiap hari satu hasil karya akan dibuat oleh siswa. Luar biasa Bu, kalau misalkan kita melakukan pendampingan ini, literasi membaca, menulis dan mengeluarkan pendapat atau berbicara di hadapan temannya dan menghasilkan satu karya setiap hari itu, luar biasa ketika siswa melakukan seperti itu. Penutup. Oh ya, masih ada peran guru ya dalam inovasi. Jadi peran guru sangat penting sekali Bu ya. Sebagai guru dalam melakukan proyek nakal ini, guru atau wali murid sangat dibutuhkan, di mana dalam membuat sebuah jurnal siswa didampingi oleh wali murid dan bisa saling bertukar pikiran. Disinilah kolaborasi antara wali, murid serta siswa dapat terjalin dan menumbuhkan semangat serta untuk menghasilkan sebuah karya. Jadi ini akhir kata, melakukan program nakal, naikkan antusias kemampuan anak dalam literasi, menumbuhkan kemampuan setiap individu peserta didik dalam hal keterampilan membaca, menulis, berbicara, dan anak akan lebih percaya diri dalam segala hal, baik itu di pembelajaran ataupun di kehidupan sehari-hari mereka. Akhir kata, semoga dengan program ini Bapak Ibu, program nakal yang saya bikin ini bisa bermanfaat buat peserta didik terutama sebagai guru. Dan yang paling utama adalah menghasilkan satu karya setiap hari. Setiap siswa sehingga edukasi program nakal naikkan antusias kemampuan anak dalam literasi, bisa menciptakan sekolah yang unggul di bidang prestasi, begitu juga dengan siswa dan guru. Jadi begitulah proses program nakal ini yang saya sampaikan kepada rekan sejawat. Saya mau ini Ibu, salah satu tanggapannya dulu Ibu. Saya mau tanggapannya tentang bagaimana program saya ini ketika nanti di dalam
pembelajaran ibu yang akan kita lakukan. Satu saja. Saya mungkin Pak. Jadi tanggapan saya, menurut saya ini programnya cukup baik dilaksanakan. Kenapa? Karena di situ ada aspek berbicara atau mengeluarkan pendapat, di mana siswa belajar untuk tampil percaya diri di depan kelasnya atau di depan teman-temannya. Jadi membangun kayak jiwa kepemimpinannya seperti itu. Mungkin itu saja. Oke. Sangat luar biasa sekali. Makanya program nakal ini saya luncurkan dulu untuk pertama kali di sekolah kita ini SD 12 kamu, supaya kita bisa terapkan dulu di sekolah kita. Dan itulah tadi sesuai dengan tanggapan ibu, membangun kepercayaan diri siswa untuk selalu memotivasi dirinya dalam melakukan pembelajaran dan perkembangan dirinya di satuan pendidikan. Oke, akhir kata terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memperkenalkan program nakal saya ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Salwa Mita Ramadan dari kelas 4. Judul cerita merapikan kamar. Kamar saya berantakan. Apa yang harus saya lakukan? Saya merapikan topi. Saya menaruh topi di atas lemari. Saya merapikan bola. Saya menaruh dengan keranjang. Saya merapikan buku. Saya menaruh buku di atas pintu. Saya merapikan sepatu. Saya menaruh sepatu di rak. Saya merapikan mobil-mobilan dan raket bulu tangkis. Saya menaruh mobil-mobilan dan raket bulu tangkis di keranjang mainan. Saya merapikan selimut. Saya menaruh selimut di tempat tidur. Saya malahan membaca. Setelah saya membaca buku itu, saya lebih bersemangat untuk merapikan kamar saya supaya terlihat bersih dan rapi. Sekian dari saya dan terima kasih. Nama saya Abdul Muttalib dari kelas 4. Judul buku saya baca. Judul usaha tani. Ikan-ikan di sawah. Tanam padi dalam kehidupannya dikelompokkan ke dalam golongan gramine. Batang-batang skuder pada perkembangan selanjutnya akan menghasilkan batang-batang tertier. Akan dengan ciri-ciri merupakan akar serabut, letak susunan perakaran tidak dalam 30 cm. Daun dengan ciri-ciri daun terdiri dari dian rata helai daun terdapat lidah daun upi. Daun berfungsi memberi dukungan kepada bagian buku yang jarinya cukup. Putih terdiri dari 2 tangkai putih, 2 kepala putih yang berwarna putih akan ungu. D mempunyai 2 sekar mahkota yang terdiri dari lemah klep, 2 buah lobula yang terletak pada dasar bunga. Sebenarnya ledik adalah 2 daun mahkota yang terletak
saya berupa bentuk, sedangkan pada lembaga terdiri dari daun lembaga dan akar lembaga. Pengalaman membaca. Setelah saya membaca buku ini, saya lebih menghargai pesan yang ada di daerah saya. Sekian dari saya dan terima kasih.